Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik regresi berganda kita. Kali ini kita akan masuk dalam topik uji hipotesis. Nah, setelah kita melakukan uji asumsi klasik dan terpenuhi semua uji asumsi klasik tersebut, maka kita bisa melangkah pada tahap selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik, uji hipotesis. Nah, ada beberapa konsep dan definisi yang akan saya berikan uh, secara sederhana, kemudian jenis-jenis hipotesis itu bagaimana, kemudian kegunaan hipotesis akan kita bahas juga, dan nanti akan kita lakukan pengujian hipotesis, metode apa yang kita gunakan, dan bagaimana menarik kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, ada satu topik yang juga penting kami kira, yaitu goodness of fit model. Jadi dari satu model regresi itu seberapa baik dia bisa menjelaskan suatu fenomena ekonomi. Nah, kita akan lihat ukurannya dan bagaimana menginterpretasinya. Sedikit definisi tentang konsep hipotesis itu ya. Hipotesis itu pada dasarnya ada dua dia. Ada hipotesis dan hipotesis statistik. Nah, sebelum saya sampai ke situ, hipotesis itu kan sering kita dengar merupakan dugaan. Dia itu merupakan suatu proposisi, suatu anggapan, asumsi yang mungkin benar. Jadi kalau dikatakan mungkin, artinya probabilitas dia bisa benar, uh, probabilitas dia bisa tidak seperti yang diharapkan. Nah, apa kegunaan dari hipotesis ini? Kegunaannya tentu untuk kita mengambil suatu keputusan, para mengambil keputusan atau pembuat kebijakan perlu menggunakan pendekatan atau hasil dari uji hipotesis ini. Nah, kita ketahui dalam suatu penelitian itu kan terdiri dari beberapa uh, atau terdiri dari suatu populasi yang besar jumlahnya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil suatu sampel. Nah, dari sampel ini kita mencoba menebak bagaimana uh, kondisi populasi itu. Jadi hipotesis itu menguji parameter dari suatu sampel ya. Uh, Ciri utamanya dia harus sederhana ya. Jadi suatu hipotesis itu tidak perlu terlalu dalam bahasa yang rumit yang akan menyulitkan kita si peneliti untuk mengambil kesimpulan. Dan yang kedua yang paling penting, dia harus, hipotesis ini harus dapat diuji. Jadi kalau tidak dapat diuji, ya tidak dapat kita ambil suatu kesimpulan dan keputusan apa yang akan kita rekomendasikan. Nah, saya katakan tadi ada hipotesis itu ada dua, ada hipotesis dan hipotesis statistik. Tesis kita tahu bahwa itu suatu dugaan. Jadi kalau sudah disebutkan hipotesis, siogianya kita tidak perlu mengulang lagi kata dugaannya. Nah, yang kedua ada hipotesis statistik. Nah, dugaan, hipotesis kan dugaan, artinya uh, kita membuat suatu dugaan dari suatu parameter. Parameter ini kan ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu populasi. Kita ingin menebak kondisi populasi itu. Apa yang ingin kita tebak? Berapa rata-rata kondisi, nah, misalnya rata-rata tinggi badan, rata-rata produk yang ribuan jumlahnya, itu baik kualitasnya, atau rata-rata penduduk yang berpenghasilan di bawah uh, upah minimum regional. Itu misalnya penelitian di ilmu ekonomi, EKP ya. Dan juga ini rata-rata mu ya. Nah, mu ini kan notasi dari rata-rata populasi. Nah, kita mencari X barnya gitu. Dan kita uji dia ya. Nah, kemudian ada parameter di regresi itu beta, alfa, gamma. Nah, koefisien regresi itu kita ingin melihat seberapa apa berapa signifikan, berapa cukup berarti bahwa koefisien ini bisa mempengaruhi variabel yang dijelaskannya. Nah, ini menjadi fokus bahasan kita.
Nah, ini variannya sama dia dengan ini tadi. Kita mau melihat seberapa besar varian yang menggambarkan kondisi dari suatu populasi. Jadi hipotesis statistik itu adalah hipotesis dugaan dari suatu parameter. Parameter itu ukuran-ukuran yang ada dalam statistik. Kemudian bagaimana merumuskannya? Yang kita rumuskan adalah anggapan dan asumsi ya. Nah, anggapan ini muncul dari mana? Yang pertama dari teori. Nah, kalau kita baca teori dari buku-buku, dari jurnal, hasil-hasil penemuan ataupun penelitian orang lain, timbul pertanyaan-pertanyaan kritis kita dengan keadaan kondisi yang ingin kita ketahui dan lebih baru ya. Kemudian kita buat dia dugaan. Kemudian dari pengalaman, jadi pengalaman seseorang itu membuat dia bisa membuat suatu dugaan ya. Pengalaman dalam bidang penelitian sehingga mempunyai sense dari suatu kondisi ya, itu juga bisa dijadikan hipotesis. Kemudian daya kritis dan ketajaman berpikir. Nah, ketiga hal ini bisa menjadi sumber dari hipotesis yang akan diuji nantinya. Kemudian tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pengujian hipotesis itu kita harus rumuskan dia. Nah, rumuskan dengan bahasa yang sangat sederhana dan nantinya kita dapat uji dia. Biasanya bahasa pernyataannya seperti ini. Ya, ini kalau parameter dari regresi, koefisien regresi, dia bisa kita duga ada kemungkinan yang terjadi itu dua. Yang pertama, dia itu sama dengan nol, beta sama dengan nol, atau bisa jadi alternatifnya itu beta tidak sama dengan nol. Jadi kedua kemungkinan itu maka ada dua jenis hipotesis yaitu hipotesis H0 kemudian hipotesis H1 atau disebut juga hipotesis alternatif. Nah biasanya peneliti untuk uji hipotesis dari suatu anggapan dari suatu asumsi itu biasanya alternatif yang diharapkan berbeda dengan uji asumsi klasik ya. Ya, nah, jadi ada beberapa tipe uh, apa uh, kesalahan dalam merumuskan hipotesis. Nah, kita harus lihat kondisinya itu seperti apa. Tipe 1, tipe 2, dan itu disebut error type of dari suatu hipotesis. Setelah kita rumuskan, nanti kita kasih dia bahasanya di sini. Ya biasanya yang pertama ini ya, itu tidak ada pengaruh, yang kedua ada pengaruh. Secara sederhana seperti itu. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi ya. Nah ini seberapa yakin kita dengan dugaan itu. 1% ini artinya 1% kita tidak yakin, 99% kita yakin akan kebenaran dari dugaan yang akan kita hasilkan nantinya. Kemudian 5%. Artinya 95% kita yakin, 5% kita tidak ada terjadi kekeliruan dalam kita mengambil atau mengkonstruksi penelitian kita. Dan itu yang paling rendah itu 10% ya. Ini masih bisa ditolerir, artinya 90% kita yakin bahwa ini anggapan kita itu menggambarkan populasi kondisi dari populasi. Nah, ada dua metode dalam mengujinya itu di dalam statistik. Secara klasik ini nilai uji T dan nilai uji F. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tentukan wilayah kritisnya. Wilayah kritis di mana H0 itu ditolak. Nah, dan H1 itu diterima. Jadi kalau H0 ditolak, pasti H1 yang diterima. Jadi nanti keputusannya antara dua, antara terima H0 atau terima H1 atau H alternatif. Jadi tahapan-tahapan ini kita lalui sehingga kita rumuskan dia menjadi satu hipotesis yang ringkas, tapi itu mengandung implikasi yang besar dalam penelitian kita. Nah, langkah ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai salah merumuskan hipotesis, dan juga karena ini merupakan salah satu elemen inti dalam penelitian. Jadi inilah yang dibahas dan inilah yang nantinya disimpulkan dan kita akan ambil
kesimpulan dan memberikan saran dari hasil-hasil pengujian hipotesis ini nantinya. Kita ambil contoh yang lalu dari contoh data tail ya, teori konsumsi yang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga tekstil ya, dan pendapatan serta kondisi ekonomi. Misalnya permintaan tekstil itu diformulasikan seperti ini yang lalu, dan kita hitung parameter-parameter ini, maka kita rumuskan hipotesisnya. Nah, tentu hipotesisnya adalah teori dari konsumsi itu ya, bahwa H0 itu dia tidak berpengaruh terhadap konsumsi. Kemudian H1 harga tekstil, H alternatif ya, harga tekstil, pendapatan dan kondisi ekonomi berpengaruh atau mempengaruhi konsumsi tekstil. Nah, setelah kita kumpulkan data, kita olah dalam EFUSE, kita peroleh. Nah, ini dia jumlah observasi dari data kita itu tahun 1923 sampai 1939 yang kita olah itu ya. Ini data milik Henry Tail ya. Kemudian ini dia nilai statistik hitungnya. Nah, ini yang menjadi rujukan kita bagaimana menguji hipotesis nanti. Dan ini nilai F hitung. Nah, ini untuk uji statistik yang metode Fisher ya atau F. Nah, bagaimana mekanisme dan kriteria keputusannya? Mari kita lihat. Pertama uji T itu ya. Nah, ini pada dasarnya sama ya. Jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka keputusannya kita terima H0. Artinya kita tidak bisa menolak H0 ya. Jika T hitung sebaliknya nih lebih besar dari T tabel, maka keputusannya terima H alternatif atau H1. Nah, prinsip ini sama ya dengan uji F. Jika dia lebih kecil, maka kita terima H0. Jika dia lebih besar, kita terima H alternatif. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda pada uji F ini dia menguji secara serempak. Menguji secara serempak semuanya ini secara serentak, harga tekstil, pendapatan, kondisi ekonomi itu secara serentak dia akan diuji bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi. Sedangkan uji E itu hanya menguji satu per satu, atau disebut juga sering disebut uji parsial ya. Apakah harga tekstil mempengaruhi konsumsi, pendapatan mempengaruhi konsumsi secara signifikan, kondisi ekonomi mempengaruhi konsumsi secara signifikan. Jadi ada uji simultan dan uji satu persatu atau parsial. Nah, mari kita lihat mekanisme dalam menentukan nilai T tabel. Ini nilai T hitungnya kita sudah peroleh dalam perhitungan EFUSE. Nah, bagaimana menentukan nilai atau mencari nilai T tabel? Nah, sangat sederhana. Kita tentukan sampel kita itu ada 17. Ini dia. Kemudian nilai T tabel itu adalah T alfa per 2. Maka kita harus tentukan juga alfanya. Nah, alfa tadi sudah kita jelaskan bahwa alfa itu ada yang 1%, 5%, dan 10%. Maka di sini kita gunakan yang 5% ya, yang moderat di tengah-tengahnya. Artinya 95% kita yakin. Nah, perhatikan di sini alfa dibagi dengan 2 ya, alfa per 2. Artinya ini kita menguji dua arah. Dari sisi kiri dan sisi kanan. Jadi sama sebenarnya hasilnya. Kemudian dikurangkan dengan N yang ini, dikurangkan dengan K. K ini adalah jumlah variabel bebas. Jadi ada price, tadi ada income, dan ada dummy variable. Jadi variabel bebasnya itu ada 3 ya. Jadi kita kurangkan saja, 17 kurang 3 dikurang 1. Ini formulasi ya. Nah, ini titik koordinat kita peroleh 0,05 per 2 itu 0,025, kemudian 17 kurang 3 kurang 1 ini adalah 13. Nah, kita lihat di tabel T itu kita pedomani yang uji dua arah. Uji dua arah itu yang di atas ya. Yang di atas yang sudah alfanya sudah dibagi 2. Nah, kalau kita tidak uji dua arah, kita tidak bagi alfanya dengan 2, kita lihat yang di bawah ini. Nah, kita lihat, kemudian kita turun ke bawah pada degree of freedom yang 13 ya. Nah, ini 13.
T13. Turun kita ke bawah, pada alfa 0,025, maka kita peroleh nilai T tabelnya itu adalah 2,16037. Nah, kita tulis nih. Kemudian kita bandingkan dengan nilai T hitung tadi, satu per satu. Kita bandingkan T hitung dari price, T hitung dari income, T hitung dari dummy variable. Nah, dari ketiga ini yang lebih besar dari tabel adalah price dan income. Artinya price dengan income ini kita menerima H alternatif. Dengan kata lain, harga dan pendapatan itu mempengaruhi konsumsi tekstil. Nah, coba kita perhatikan variabel dummy-nya itu negatif. Negatif ini diabaikan. Kita lihat saja pedomannya. Tabel kita adalah 2,1 kan. 2,1 itu ternyata lebih kecil dari tabel. T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Artinya kita terima H0. Dengan kata lain, variabel ini secara parsial itu tidak mempengaruhi secara signifikan uh, apa konsumsi tekstil. Jadi ada dua yang diterima dan satunya ditolak, dengan kata lain H0-nya diterima. Ini mekanisme cara melihatnya. Terus apa kesimpulan kita? Nah, ini yang paling penting, kita harus narasikan. Nah, ini saya buat ringkas, Anda nanti buatnya lebih panjang ya, analisisnya lebih panjang. Nah, ini yang penting dari tadi itu, dari beberapa variabel yang kita uji, ada 3 kesimpulan. Harga itu berpengaruh signifikan secara negatif. Nah, jadi kita harus lihat, harus sebutkan ya secara negatif kan, karena kita lihat di sini harga itu min ya, negatif. Kemudian income itu positif. Dan dia juga berpengaruh signifikan secara positif. Apa arti positif dan negatif? Kita sudah belajar yang lalu. Saya ulangi bahwa jika negatif, jika harganya naik, maka konsumsinya turun. Itu arti dari tanda negatif. Sedangkan tanda positif, jika pendapatannya naik, konsumsinya juga ikut naik. Nah, ini sejalan dengan teori yang sedang kita uji ya. Nah, kan tadi sudah saya katakan bahwa hipotesis itu dibangun berdasarkan teori, salah satunya. Kemudian kondisi ekonomi berdasarkan VGT ini atau depresi ekonomi di tahun 29 sampai itu tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi tekstil. Nah, kita bisa interpretasi ya, jika harga naik, harga tekstil ini naik sebesar 100, maka tinggal kita kalikan ini dengan price-nya ini, maka permintaan ataupun konsumsi dari tekstil itu akan turun sebesar 151,1 unit dari tekstil itu. Nah, Anda bisa lakukan seterusnya, Anda perhatikan tandanya. Kalau dia plus, berarti konsumsinya akan naik, artinya variabel Y atau variabel dependennya juga ikut naik. Kalau negatif, jika naik yang variabel independen, maka variabel dependennya menjadi turun. Jadi satu naik, satu turun. Itu tanda negatif. Sedangkan positif, satu naik, yang lain juga ikut naik. Nah, variabel dummy kita lihat juga seperti ini. Artinya jika kondisi depresi ekonomi yang besar itu terjadi, maka akan menurunkan konsumsi tekstil. Hanya sayangnya secara parsial dia tidak signifikan. Tidak bisa begitu menjelaskan bagaimana kondisi ini bisa terjadi atau bisa menyebabkan variasi perubahan dari konsumsi. Tapi kita perlu uji satu lagi ya, nanti kalau dia itu signifikan, maka kita bisa ambil variabel dummy ini untuk interpretasi kita selanjutnya. Namun dengan catatan kita harus menyebutkan kondisi ini secara secara transparan dan secara objektif ya, kita analisis ya. Baik, lanjutkan. Nah, ini kesimpulan UGT sudah selesai tadi. Kemudian kita bisa uji secara probabilitas. Nah, secara probabilitas itu ini nilai probability value ya.
itu letaknya di, saya perlihatkan lagi, itu di sini. Nah, Anda bisa tuliskan dia di bawah garis regresi. Kita bisa salin ulang ini variabel terikatnya, ini variabel bebasnya, kita buat dalam model regresi seperti ini. Kita salin, ini konstantanya, ini koefisien ataupun elastisitas harga, ini elastisitas pendapatan, dan ini koefisien dari dummy. Nah, kita tuliskan probability value-nya. Nah, ini nilai probability value yang sudah dihitung dalam FUS. Kemudian kita bandingkan dengan nilai alpha. Critical value kita itu 5%, kita pilih yang moderat tadi kan. 5% itu kan 5 per 100, artinya 0,6. Kita bandingkan. Bagaimana kriterianya? Jika probability value-nya itu lebih kecil dari alpha, ini dia ya, maka terima H1. Jika probability value-nya itu lebih besar dari alpha, maka kita terima H0. Berarti kita mengharapkan kalau dia mau jalan teorinya itu signifikan secara teori dan statistik, maka kita mengharapkan dia nanti diterima itu ya. Nah, coba kita lihat ini price itu dia 0,00 itu lebih kecil, artinya terima H1. Income itu lebih kecil juga, itu artinya terima H1. Dan dummy itu tidak diterima H1, artinya ditolak H0. Ditolak H1 artinya kita terima H0. Dengan kata lain, probability value dari dummy ini tidak signifikan juga ya. Ini persis sama dengan hasil uji T. Nah, Anda bisa pakai ini juga untuk mengganti uji T atau uji kedua-duanya juga boleh. Dan sekilas kalau kita lihat dari hasil regresi kita bisa pedomani saja dinilai probability value ini, regresi kita sudah memenuhi atau belum. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa jika banyak sekali yang lebih besar dari alfa, maka itu kemungkinan asumsi klasiknya tidak terpenuhi. Kemungkinan ya, nah, tetap dia harus diuji. Baik, ini sudah kita uji secara parsial, ya uji T dan uji secara probabilitas ya. Nah, ini disebut uji secara probabilitas karena kita membandingkan probabilitas value yang dihitung oleh FUS dengan alpha atau critical value kita sebesar 5% ya. Nah, kemudian uji F ya. Uji F ini pada prinsipnya kita sama dengan uji T tadi. Hanya kita uji F ini adalah uji bagaimana keseluruhan variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Jadi uji secara simultan bagaimana secara serempak variabel bebas ini, price, income, dan dummy variabel tadi mempengaruhi secara signifikan atau tidak konsumsi tekstil. Nah, caranya itu kita lihat tabel, kita mencari nilai tabel, kemudian kita bandingkan dengan F hitung, F tabel maksud saya. Nah, setelah kita peroleh, ini kita kurangkan, ini lebih sederhana ya dibandingkan dengan T. Ini K jumlah variabel bebas, ini N jumlah sampel. Nah, jumlah variabel bebas sudah 3, N dikurang K, 17 kurang 3 itu 3,14. Nah, tinggal kita lihat tabel F-nya. Tabel F kita gunakan yang 5%. Biasanya ditulis ya di dalam buku statistik. Nah, Anda bisa lihat pedoman ini. Nah, yang bawah ini itu jumlah kurang K tadi. Yang sebelah sini di kolom ini adalah jumlah variabel. Kita punya 3 variabel bebas yaitu price, income dan apa satu lagi dummy ya. Kita turun 14. Nah, kita peroleh di sini 3,34. Nah, ini adalah nilai F tabel. Kita bandingkan dengan nilai F hitung atau F statistik ya. Nah, ternyata dia lebih besar dari F tabel dengan alpha 5%. Alpha 5% artinya kita menggunakan tabel
yang 5%. Artinya kita interpretasikan bahwa keputusannya adalah price income dan depresi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap konsumsi tekstil. Nah, kita boleh sebutkan secara simultan, tapi ketika kita menyebutkan secara serentak ketiga-tiganya ini secara bersamaan, maka kita tidak perlu lagi menyebut secara simultan ya, karena sudah kita sebutkan bersamaan di awal. Oke, ada topik satu lagi yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Tadi uji hipotesis yaitu goodness of fit of model. Kemudian ada koefisien korelasi. Nah, apa itu? Secara konsep goodness of fit of model atau uh, apa ini ya? R square. Nah, itu merupakan seberapa baik model itu bisa uh, menggambarkan serangkaian yang kita amati ya. Nah, jadi uh, prinsipnya adalah meringkas perbedaan nilai yang diamati dengan nilai yang diharapkan dalam model tersebut. Jadi ada nilai ekspektasi ya. Kemudian korelasi. Nah, korelasi ini keeratan antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Seberapa erat price, income, dan dummy variable itu hubungannya dengan konsumsi tekstil. Nah, sedangkan goodness of it itu seberapa bagus price, income, dan dummy variable itu bisa menjelaskan variasi-variasi perubahan dari konsumsi tekstil. Nah, itu dia prinsip dasarnya. Jadi, semakin besar persentasenya, persentase bahwa variabel-variabel independen ini menjelaskan konsumsi tekstil, maka semakin bagus model itu. Nah, kita lihat di hasil pengolahan EVIS kita di mana letaknya. Oke, ini variabel terikat kita. Metode yang kita gunakan least square. Nah, ini dia nilai nilai koefisien determinasi atau R square. Nah, ini bahasa Inggris R square, R kuadrat ya. R kuadratnya artinya dalam bahasa Inggris R square. Nah, untuk regresi berganda itu disarankan kita menggunakan yang adjusted R square. Jadi kita ambil nilai yang di bawah ini ya. Nah, untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi nilai R square ini, kuadratnya kita hilangkan, maka kita buat di akar. Akar dari 0,947184 ini adalah 0,9732. Nah, bagaimana mekanisme interpretasinya? Untuk R jika lebih besar atau sama dengan 0,5 itu terjadi hubungan yang kuat. Jika kurang dari 0,5 itu lemah hubungannya. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya ini 0,9 di atas 0,5 ya, berarti kuat ya. Hubungan price, income, dan dummy variabel ini cukup kuat terhadap perubahan-perubahan konsumsi. Nah, koefisien determinasi ini bagaimana menginterpretasinya? Kita dapatkan 0,947, saya ambil 3 saja angka ini. Ini kita kalikan 100%, ini kan 0, kalau kita kalikan 100% berarti 94,7%. Nah, 94,7% ini, nah ini cara interpretasinya. Variasi perubahan konsumsi tekstil dapat dijelaskan oleh perubahan harga tekstil, price, pendapatan, income, dan kondisi ekonomi yang mengalami depresi. Jadi 94,7% itu bisa dijelaskan oleh 3 variabel ini bagaimana perubahan konsumsi tadi. Konsumsi apa? Tekstil. Nah, masih ada 3 sisanya kan 5,3% itu oleh faktor-faktor lain yang kita tidak masukkan dalam variabel pembuktian kita. Nah, itu dia interpretasi dan koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Semoga bermanfaat. Nah, ini harus bisa nanti diberikan rekomendasi dan dianalisis hasil-hasil ini. Ini semua hasilnya Anda selaku peneliti, juga mahasiswa yang sedang meneliti harus bisa menyimpulkan, ini kesimpulannya, hasil uji adalah kesimpulannya, tetapi dari kesimpulan itu apa yang bisa diberikan saran. Jadi dia berkorelasi, jadi saran itu tidak kemana-mana kan.
itu harus terkait dengan variable income, harus terkait dengan variable price, dan harus juga menggambarkan kondisi ekonomi, bagaimana menjelaskan tekstil tadi dalam rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, atau rekomendasi berupa penelitian apa yang bisa dilakukan. Nah, ini kan 5,3% jelaskan faktor lain yang tidak teliti. Ini bisa menjadi rekomendasi bahwa ada aspek lain yang menarik untuk diteliti nanti. Baik, demikian presentasi saya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.